pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang evaluasi present work. Ya, ya karena Bapak merupakan pertemuan pertama kepada para mahasiswa di Prodi Ekonomi Pertahanan, maka Bapak akan memperkenalkan diri. Dr. Andes Wito, MSc. Saya pangkat saat ini Kolonel Sus, tempat tanggal lahir di Magetan, 12 Juli 1969. Saat ini jabatan saya sebagai Kaprodi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan. Adapun alamat saya ada di Jogja, nomor HP bisa dilihat. Adapun untuk keluarga saya, nama istri Sri Handayani, dan Alhamdulillah Bapak memiliki dua anak, Aulia Intan Firdausi Putri, dan yang terakhir pria atas nama Alfian Nur Maulana Firdaus. Mengikuti Sekolah Perwira Prajurit Karier ABRI Angkatan 1 tahun 1993-94. Kemudian saya mengikuti pendidikan Diklapa di Angkatan Laut, kemudian Sisko AU. Kemudian Bapak mengikuti kursus tenaga pendidik ABRI, kemudian mengikuti kursus para dasar atau terjun payung. Kemudian juga Bapak di lingkungan TNI, yaitu mengikuti pekerti. Kemudian juga mengikuti AA atau Upgrade Prod yang dilaksanakan kerjasama Universitas Negeri Jogja dengan Dinas Pendidikan TNI AU. Kemarin Bapak juga mengikuti uh, training of trainer untuk pekerti dan AA ya yang diselenggarakan kerjasama Universitas Pertahanan Republik Indonesia dengan Universitas Negeri Jakarta. Adapun pendidikan umum Bapak S1 saya matematika dari Universitas Jember, kemudian saya S2 ilmu manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, kemudian S3 saya yaitu juga ilmu manajemen dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada. Selain pendidikan formal, Bapak juga mengikuti beberapa pendidikan, di antaranya Entrepreneur University, kemudian Primagria Property School. Kemudian riwayat pendidikan saya banyak sampai 32 tahun itu di lingkungan pendidikan, dari 94 sampai 2021 Bapak dinas di Akademi Angkatan Udara, yang di sana menjadi dosen para taruna Akademi Angkatan Udara. Terhitung tahun 2021 hingga sekarang menjadi dosen di S2 Ekonomi Pertahanan. Selain itu, secara struktural saya pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Pusat Jurnal dan Publikasi Ilmiah. Kemudian saat ini dari tahun 2023 yaitu Kaprodi Ekonomi Pertahanan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kemudian pengalaman dengan mengajar, saya hampir 28 tahun di eh, Taruna AU. Selain itu juga jadi dosen instruktur penerbang dan navigator juga di Jogja. Eh, TDW juga di ya. Kalau Mas Andre, orang mana Mas Andre? Jogja ya Mas Andre? Siap Jakarta, Bapak. Oh, Jakarta. Oh, saya kira tutur katanya orang Jogja. Mahasiswa mau konsultasi, ada kendala mengikuti mata kuliah saya di luar jam mengajar, dipersilahkan kalau mau berkonsultasi. Nah, kita mau menginjak mengenai pertemuan hari ini, yaitu pada pokok bahasan evaluasi Freshen Award. Ya, para mahasiswa, seperti kita ketahui, Anda telah dalam 3 pertemuan kemarin, Anda mendapatkan perkuliahan bagaimana Anda nilai saat ini untuk nilai future. Demikian juga bagaimana nilai di masa mendatang, diketahui bagaimana cara menghitung nilai pada saat ini. Perlu kita ketahui, para mahasiswa semuanya, nah ini saudara Renal, ya saudara Renal, kalau Anda saat ini semester 1, misalkan, dikasih orang tua untuk kelangsungan proses pembelajaran atau untuk biaya hidup. Ya, Renal saya kasih uang 20 juta. Ya, 20 juta eh, untuk masa studi Anda, yaitu selama, misalkan, anggap aja 4 tahun. Ya, ini. 4 tahun, 20 juta. Nah, diberikan di awal. Sedangkan Bapak menawari bagaimana kalau saya berikan uangnya 5 juta setiap tahun selama 4 tahun. Nah, Saudara Renal, milih yang mana? Apa alasannya?
Tadi sesuai dengan konsep nilai waktu dari uang, Bapak. Ya, Kalau misalnya di awal diberikan 20 juta, eh saya bisa mungkin kalau misalnya uang kuliahnya 5 juta sekali bayar atau per tahun 20 juta, sisanya bisa saya gunakan untuk investasi atau untuk usaha seperti itu, Pak, diputar dengan bisa menghasilkan imbal hasil yang lumayan gitu. Tapi kalau misalnya dicicil seperti yang disampaikan Bapak tadi, 5 juta selama beberapa kali atau beberapa tahun, otomatis kan nilainya uh, akan berbeda, Bapak. Akan tidak sama dengan nilai yang diberikan sekarang. Karena konsep nilai waktu dari uang uh, makin lama nanti atau sudah beda tahun, tentunya pasti nilainya juga akan berbeda dibandingkan dengan ya, nilai yang diberikan langsung di awal. ya. Terima kasih, Saudara Renal. Ada yang mempunyai jawaban yang lain, yang milih 5 juta setiap tahun? Ketika Anda selama pertemuan sebelumnya berarti ini Anda bisa memahami. Ya, kalau Anda diberikan uang 20 juta saat ini ya nilainya 20 juta. Tetapi berbeda kalau 5 juta saat ini. Nah, itu nilainya 5 juta. Untuk tahun kedua 5 juta, tahun ketiga 5 juta, tahun keempat 5 juta. Itu kan nilainya di masa mendatang. Padahal nilai itu akan menyusut. 5 juta saat ini dengan 5 juta yang 2 tahun, 3 tahun, hingga 4 tahun itu akan berbeda. Berarti eh, para mahasiswa sudah memahami secara matematiknya maupun dalam praktek sehari-hari. Apalagi tadi Saudara Renal diaplikasikan selain uang itu di tidak ditabung, mereka dikembangkan atau dibuat bisnis. Nah, itu berarti eh, mata kuliah entrepreneurship yang telah diberikan berarti juga berhasil. Nah, intinya saling terkait. Ya, terima kasih. Ya, diharapkan pada pertemuan ini para mahasiswa nanti bisa satu memahami konsep nilai waktu yang kemarin dalam aplikasi yang lain. Kemudian menjelaskan konsep present worth. Kemudian yang ketiga dapat menghitung dari nilai present worth berbagai alternatif investasi. Ya, setelah Anda nanti bisa menghitung present worth, nanti ada tawaran-tawaran atau alternatif-alternatif di dalam bisnis, Anda secara matematisnya bisa Anda analisa. Anda menganalisa pakai secara kuantitatif, yaitu dengan pendekatan matematik atau dalam hal ini matematika ekonomi pertahanan. Nah, itulah 5 capaian pembelajaran untuk siang ini dalam mengikuti mata kuliah eh, matematika ekonomi pertahanan khususnya pada pokok bahasan evaluasi present worth. Sampai di sini silakan kalau ada yang ditanyakan. Para mahasiswa sudah tidak sabar lagi bagaimana ini Pak kalau saya bisa memutuskan atau memberikan alternatif kepada kantor ketika berinvestasi. Ya, tuh. Untuk selanjutnya konsep eh, time value dari uang itu sendiri, nilai atau besarnya uang itu. Yang pertama adalah tingkat inflasi. Kemudian opportunity dari cost itu sendiri. Ketika ya suku bunga itu tidak menentu, itu akan mempengaruhi sebuah investasi. Tetapi kalau pertumbuhan ekonomi itu relatif ada peningkatan setiap tahunnya, relatif stabil, maka tingkat bunga itu juga akan berpengaruh terhadap investasi. Artinya apa? Suku bunga tersebut juga relatif konsisten, bisa tua yang di bawah bahwa nanti di dalam kita belajar ini ada hubungannya present value dengan future value. Ya, nanti kalau kita berinvestasi saat ini awal itu berarti apa? Present value. Demikian juga apabila nanti ketika kita berinvestasi, misalkan kita membeli sebuah mesin, nah misalkan masa lifetime-nya itu 5 tahun, maka di akhir tahun kelima itu bisa dihargai. Nah, untuk lebih jelasnya tadi, kita berikan definisi dari present worth itu sendiri. Pengertiannya, present worth itu nilai sekarang, nah kita patokannya present value dari seluruh arus kas yang akan terjadi. Jadi arus kas itu ada yang masuk, ada yang keluar selama umur atau berapa tahun proyek dengan memperhitungkan tingkat bunga tertentu.
Jadi saya ulangi, nilai sekarang dari seluruh arus kas. Arus kas itu ya bisa berinvestasi saat ini, biaya operasi, terus kemudian besarnya keuntungan, itu kan masuk kas di sana. Selama eh, interval atau waktu di dalam proyek tersebut. Dengan mempertimbangkan besarnya tingkat bunga rata-rata di dalam periode proyek tersebut. Mengapa kita itu perlu belajar ya eh, present work ini? Yang pertama agar ya kita itu nanti apabila ada tawaran-tawaran atau beberapa alternatif investasi, kita bisa memberikan sebuah eh, analisis sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan. Oh, secara keuntungannya lebih besar proyek A misalkan. Ya, itu akan menentukan kelayakan sebuah proyek. Ya, nanti akan kita bicarakan proyek dikatakan layak. Nah, coba saya bertanya, sebuah proyek dikatakan layak. Saya kembalikan. Mahasiswa, ada yang bisa menanggapi bagaimana menentukan kelayakan proyek. Sebuah proyek dikatakan layak akan kita ambil apabila, nah, silakan kalau ada yang ditanyakan bisa memberikan eh, jawaban. Izin menjawab. Oh ya, Izin silakan Pak, Windy Saudara menjawab. Windy. Izin Pak, kenapa, kapan proyek itu dikatakan layak ketika present worth-nya bernilai positif Pak atau besar dari nol? Oh ya, bagus sekali ya, Windy ya. Sebuah proyek layak kita ambil ya apabila nilainya atau present worth-nya lebih besar daripada nol. Atau intinya berarti apa? Ada laba. Nah, ya betul sekali. Ada yang jawaban lain? Ya, Izin Pak, Windy izin bertanya juga Pak ya terkait silakan dengan Windy. suku bunga juga Kak. Kan banyak proyek-proyek yang dinilai awalnya itu kan dinilai layak Pak. Tetapi Ya, ketika adanya suku bunga Bank Indonesia itu meningkat, kenapa bisa menyebabkan kedepannya tidak layak Pak? Bagaimana Kak bagaimana kita menilai proyek itu layak atau tidaknya Pak untuk kedepannya? ya, ya, terima kasih. Tadi ada sebuah proyek apabila di awalnya dengan dikalkulasi, diperhitungkan dengan sekian tahun, nah, itu sudah memenuhi kelayakan ya, atau memberikan keuntungan. Tetapi di dalam kenyataannya, di dalam sebuah proyek, tiba-tiba eh, hasil akhirnya itu tidak layak atau mengalami kerugian. Nah, perlu kita ketahui Pak Windy, pasti sebuah tadi kalau Anda diminta menganalisa, Anda kan memperhitungkan rata-rata tingkat bunganya, ya. Namun tidak ada menutup kemungkinan dalam perjalanannya itu ada suatu peristiwa, misalkan ya kalau kita kemarin ada COVID. Nah, itu semua apa pergerakan di dalam perekonomian kan kita berdampak semuanya. Biasanya itu ada sebuah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan suatu kondisi yang mempengaruhi tingkat bunga. Kalau COVID kemarin jelas, kira-kira menurut mahasiswa selama Indonesia yang mengguncang ekonomi ada sebuah peristiwa atau kejadian apa yang menyebabkan tingkat bunganya sangat fluktuatif atau tidak menentu. Bisa memberikan contoh? Krisis moneter 1998 Pak izin. Oh ya, bagus sekali ya, Saudara Renal. Ya, ketika ya tahun menjelang 1998 Indonesia terjadi krisis moneter, bahkan itu di tingkat dunia pun ya terjadi gonjang-ganjing, tingkat bunga yang sempat ya tingkat bunga kita itu menabung sampai 60%. Dolar dari 2.500, mungkin para mahasiswa belum lahir, dolar kita itu dulu stabil di 2.500. Nah, jadi inilah para mahasiswa
Anda belajar di prodi ekonomi pertahanan, Anda tidak semata-mata menghitung secara matematisnya. Anda juga harus berperan aktif memahami bagaimana menjaga situasi atau stabilitas bangsa negara akan mempengaruhi terhadap perekonomian. Windy, ada yang ditanyakan lagi? Siap, cukup. Oh, Bapak, ya, izin terima kasih ya, banyak Pak Arman. ya, terima kasih. Yang lainnya? Prinsip dasar dari Present World, semua arus kas masa depan dikonversi menjadi nilai saat ini di bawah present value. Komponen-komponennya ya yang mempengaruhi investasi awal atau nilainya awal itu ya saat ini. Kemudian ada pendapatan tahunan. Pak, bagaimana nanti berhitungannya kalau kita tuh setiap tahun ada laporan. Nah, nanti laporan dari setiap bulan itu dihimpun menjadi sebuah laporan tahunan. Kemudian juga ada biaya operasi, demikian juga dihitung per tahun. Ya. Dalam biaya operasi, kalau kita berinvestasi, itu akan mengurangi nilai investasi kita atau sebaliknya menambah nilai investasi kita, biaya operasi. Izin mengurangi ya, Pak? Ya, ya, biaya operasi kan adalah biaya yang kita keluarkan ya di dalam operasi perusahaan kita. Eh, Sebaliknya, pendapatan tahunan itu merupakan nilai atau uang atau kas masuk kepada perusahaan di situ. Atau Anda kan rumus dasarnya nilai future itu sama dengan nilai saat ini dikalikan 1 + I pangkat N. Yang mana PW itu present worth atau nilai saat ini, F-nya adalah future, nilai yang akan datang, I tingkat bunga, sedangkan N adalah umur atau lama dalam proyek tersebut. Ya, rumusnya nilai yang akan datang dibagi 1 + I pangkat N, di mana I adalah tingkat bunga, N-nya adalah umur atau lamanya sebuah proyek. Adapun langkah-langkah untuk menentukan dari present worth, ya kita tentukan nilai, diketahui nilai investasi awal, kemudian masukan atau keuntungan setiap tahun, kemudian biaya tahunan, kemudian ada nilai sisa. Bisa aja nilai sisa nol, ya artinya apa? Barang yang kita pakai itu sudah tidak ada nilainya. Tetapi kalau kita investasi besar itu pasti ada nilainya. Tapi ya juga akan mungkin nilainya nol. Kemudian tingkat bunga atau mark ini adalah minimal eh, bunga atraktif yang eh, kembali atau nanti bunga itu dihitung berdasarkan alternatif investasi yang lain. Yang tadi contohnya misalkan 10%. Itu apabila kita hitung uang itu kita investasikan di tempat yang lain rata-rata 10%. Ya, minimalnya. Kemudian kita hitung nilai seluruh nilai saat ini atau sekarang, kita jumlahkan komponen, kita bandingkan dengan alternatif dari investasi yang disediakan. Sampai saat ini ada yang ditanyakan para mahasiswa? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Jujun. Terkait nilai sisa ini, Pak, penentuan nilai sisa ini, apakah Ya. ini kita menghitung juga depresiasinya atau penyusutannya, atau kita langsung tentukan dari awal nilai sisanya itu sekian gitu, Pak? Ya, Mohon ya, itu. terima kasih sekali pertanyaan. Untuk menentukan nilai sisa, apakah ada nilai depresiasi atau penyusutan atau faktor lain? Ya, apa yang ditanyakan tadi ketika menaksirkan atau nilai sisa, ya betul sekali apa yang disampaikan Saudara Jujun tadi. Kita menghitung nilai penyusutan sebuah investasi. Misalkan kalau kita eh, pabrik tadi, ya ketika lifetime-nya atau masa pakainya 10 tahun, nah itu kita biasanya ahli mesin dengan orang
eh, ekonomi, perhitungannya itu bisa dikalkulasi, bisa kita perkirakan ya di situ. Misalkan penyusutannya 10% dan sebagainya. Ya, betul sekali dengan apa Mbak Cucun yang ditanyakan salah satunya dengan nilai penyusutan tersebut. Ya, nanti untuk nilai cara mencari nilai penyusutan sebuah investasi kita nanti ada pertemuan berikutnya ya setelah ini. Ya, Siap. Terima kasih Bapak penjelasannya. ya. Nah, tadi kriteria atau keputusan pengambilan keputusan eh, untuk sebuah proyek, ya, yang pertama apabila nilai present worth-nya lebih besar dari nol berarti kita terima. Artinya apa? Kita mendapatkan keuntungan. Tetapi apabila nilainya nol berarti apa? Infas. Nah, kita tidak untung, tidak rugi. Berarti break even point-nya. Namun apabila pension work-nya itu kurang dari nol, artinya kita negatif, itu rugi. Jangan kita terima atau kita tolak. Kriteria atau keputusan, pengambilan keputusan eh, untuk sebuah proyek, ya, yang pertama, apabila nilai present worth-nya lebih besar dari nol, berarti kita terima. Artinya apa? Kita mendapatkan keuntungan. Tetapi apabila nilainya nol, berarti apa? Infas. Nah, kita tidak untung, tidak rugi, berarti break even point-nya. Namun apabila pension work-nya itu kurang dari nol, artinya kita negatif, itu rugi. Jangan kita terima atau kita tolak. Coba kita aplikasikan dari tadi secara narasi menjadi dalam secara matematisnya. Ya, ini diberikan sebuah perusahaan apabila berinvestasi, ya misalkan membeli mesin dengan harga 100 juta, nah, sedangkan pendapatan yang diberikan dari proses tersebut nah, itu 35 juta per tahun. Artinya apa? Berarti itu sudah dikurangi biaya-biaya atau pengeluaran ya baik mesinnya atau tenaga kerjanya. Ya, di situ. Berarti 35 juta per tahun. Sedangkan mesin tersebut dapat digunakan berikan keuntungan tersebut dalam masa 5 tahun. N berarti N-nya 5 tahun. Sedangkan bunganya ini dibuat rata-rata ya 10%. Jadi I-nya 10% atau 0,1. Sedangkan nilai sisa dari mesin atau investasi awal 100 juta selama 5 tahun kita gunakan nanti tinggal 10 juta. Maka kita hitung, ya kita diminta eh, mencari besarnya pension work. Nah, apakah ini menguntungkan perusahaan atau tidak? Yang pertama, eh, pension value dari pendapatan. Mahasiswa tadi kan setiap tahun berapa? 35 juta. Itu setiap tahunnya. Maka dihitung nilai saat ini 35 juta setiap tahun. Apabila kita hitung nilai saat ini ya dikalikan di sini. Ya, ingat rumus yang kemarin kita pelajari. Ini present. Ya, berarti yang ditanyakan nilai saat ini A. Anuitas berarti setiap tahun 35 juta. Maka ini dilihat ya, di tabel PA di 10% dengan N-nya 5. Nah, maka kalau kita melihat di tabel, itu ketemu 3,7908. Ya. Dikalikan 35 juta. Maka ketemu 132.678.000. Ada pertanyaan sampai di sini? Selain kita menggunakan tabel, apabila kalkulatornya itu yang ya ada fasilitas bisa digunakan, ya bisa digunakan untuk mencarinya di situ. Para mahasiswa, apabila dalam menggunakan tabel ada kendala, bisa bertanya kepada temannya yang sudah bisa menggunakan.
Nah, kemudian nilai sisa eh, ketika di akhir tahun kelima kan tinggal 10 juta. 10 juta itu di 5 tahun mendatang. Nilai saat ini ya sama aja, yaitu 10 juta dibagi 1 + 1. I pangkat 5. Ingat rumusnya. Ya, ya. Bisa Anda lihat di apa? Di kolom eh, garis miring F ya. Maka ketemu ya, nanti bisa Anda lihat ketemu nilai ini adalah 0,609. Sehingga nilai 100 juta 5 tahun yang akan datang, nilai saat ini adalah 6.209.000 rupiah. Nah, kita hitung ini present work-nya, nilai ke total keseluruhan. Ini nilainya biar menyederhanakan penilaian eh, dalam jutaan ya. Investasi ya, kita ini ya, lihat menghitung PM-nya. Investasi kita 100 juta. Ini tandanya negatif, artinya apa? Kita mengeluarkan uang, uang kita keluar. Kemudian pendapatan selama 5 tahun, nilai saat ini 132.678.000. Ditambah nilai sisa, itu 6.209.000. Apabila kita jumlahkan, maka ketemu present work-nya 38.887.000. Bagaimana PW-nya positif, negatif, atau sama dengan nol? Positif. Positif. Positif, Gimana? Bapak. Positif ya? Ya. Positif, Pak. Ya. Berarti apa? Nah, Layak diambil. ya, berarti kalau ada penawaran itu keuntungan kita itu 38 juta koma sekian. Jadi apa? Nilainya positif. Jadi kesimpulan kita ya hasil analisis matematiknya menghasilkan sebuah keputusan berarti apa? Proyek tersebut layak kita terima. Nah, ini langsung aplikasi pengambilan keputusan. Kalau tadi satu, ini dua. Sebuah perusahaan akan berinvestasi untuk membeli mesin, satu mesin. Tetapi ada dua pilihan, mesin A dan mesin B. Mesin A harganya belinya 800 juta. Keuntungannya setiap tahun 180 juta. Umurnya sama, yaitu 8 tahun. Bunganya setiap tahun rata-rata 12%. Nilai sisa dari mesin A 80 juta. Sedangkan mesin B, investasi awalnya adalah 1.000 juta atau 1 miliar. Keuntungan setiap tahunnya 230 juta. Masa pakai sama 8 juta, bunganya sama 12 juta. Nilai sisa investasi tersebut selama 8 tahun nilainya 120 juta. Nah, sekarang tugas mahasiswa sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, yang kelompok ganjil mengerjakan menghitung nilai present work dari mesin A yang nomor urut genap menggunakan mengerjakan mesin B, investasi mesin B, present work dari mesin B. Ya. Kemarin sudah Bapak bagi untuk nomor ganjil, ya mengerjakan A itu ada 3 kelompok. Kemudian mesin B nomor genap, ya itu ada 3 kelompok. Ya silakan selamat mengerjakan untuk latihan. Ya kelompoknya Mas Renal mengerjakan mesin A atau mesin B? Mesin eh, apa Pak? Mesin A ya. Sudah dapat nilainya? Sedang proses Bapak izin. Izin Pak untuk yang ganjil, yang mesin A. Udah ketemu? Udah Pak, Ya, positif, yang negatif, positif Pak, positif. positif. Iya. Ketemu nilainya? Untuk yang ininya, untuk yang present value pendapatannya 890
34.240.000. Untuk yang present value nilai sisanya 32.320.000. Untuk Ya, yang present worth-nya 126.560.000, Pak. Tapi kurang iya. tahu yang B-nya berapa. Mungkin kalau B-nya lebih besar kan pasti yang B ya, Pak ya. Ya, nanti coba biar kelompok lain yang sudah mengerjakan. Silakan yang lain, jangan dihitung sendiri sehingga apakah eh, nilai masing-masing kelompok, terutama yang mengerjakan mesin A itu sama atau enggak. Mohon izin Bapak, Ya, kelompok apa, Mas Paris? Alparis? yang yang genap Pak, saya ngerjain yang mesin B Pak. Mesin B kelompoknya. Nilainya berapa, Iya Mas? Pak. Kalau kami hitung Pak, di present value-nya kita dapat 1.142.640 juta Bapak. Ya, Terus present value sisanya nilai sisa kita dapat di 48.480.000. ya, Jadi present worth-nya itu kita hitung jadi 191.120.000. Jadi tadi kalau Mbak Ibu Cucun dinilai 126 jutaan ya kurang kalau nggak salah ya. Berarti kita pilih Iya. yang di mesin B Bapak karena present worth-nya lebih tinggi daripada yang mesin A Bapak mohon izin. ya, ya. Dari hasil kelompok dari Mbak Cucun, kelompoknya tadi eh, besarnya 126.560.000. Kemudian kelompok dari Mas Alvarez, ya kelompok genap, itu hasilnya present worth-nya berapa, Mas? Ya Bapak, 100 present worth-nya kita 191 Bapak, 191.120.000. yang lain, siapa tahu ada pendapat lain atau dihitung yang lain. Yap, sama Pak, sama jawaban Mbak Cucun sama Bang Alvaris Pak. Sama, ya, ya, kemungkinan kalau ada perbedaan sedikit itu biasanya pendekatan. Nah, kita sepakati kemarin ketika kita untuk menuliskan angka di belakang koma, ya itu kemarin disepakati 3 digit ya, Iya, tiga Bapak. digit ya, ya oke, ya kita sama. Nanti Anda dalam mengerjakan termasuk dalam mengerjakan ujian ya nanti eh, di belakang koma ada sebanyak 3 digit. Ya. Yang lain ada pendapatan lain berbeda? Ya, Alhamdulillah berarti untuk mesin A tadi sudah betul apa yang dikerjakan dari kelompoknya Mbak Cucun atau kelompok angka ganjil itu 126.560.000. Sedangkan mesin B menghasilkan present worth-nya 191.120.000 rupiah. Maka kalau melihat di situ nilai dari eh, present worth mesin B lebih besar daripada A. Jadi kesimpulannya kita pilih mesin A atau mesin B? Mesin B Bapak. Mesin? Mesin B, Pak. Mesin Mesin B B. ya. Ada yang milih A? Ya, berarti apa? Jelas ya. Nah, di situ. Nah, ini kan ketika Anda ada penawaran-penawaran atau investasi seperti ini, ya ini tidak semata-mata untuk mesin aja, bisa dikembangkan ke yang lain dengan asumsi yang sama, sehingga nanti Anda bisa dihitung dengan pendekatan matematik ekonomi pertahanan. Dengan demikian juga nanti para mahasiswa bisa memberikan alternatif atau pertimbangan pada pimpinan mana yang harus kita pilih. Nah, kita lihat. Nah, pendekatan atau metode present word ini memiliki beberapa kelebihan, namun juga ada beberapa kelemahan.
Ya, yang pertama keunggulannya atau kelebihannya mudah dipahami. Anda bisa menghitung dengan mudah. Tinggal Anda ngecek. Nah, kemudian berdasarkan nilai dari waktu uang itu sendiri. Ya, ya, dalam hal ini adalah nilai present value, nilai saat ini. Kemudian dapat membandingkan banyak alternatif. Tadi Anda kan ada contoh dua alternatif. Ya, nanti ada bisa lebih dari dua. Tinggal Anda pilih A, B, C, D, mana nilai present word-nya yang paling besar. Itulah yang akan kita pilih. Metode ini dapat digunakan dalam industri. Bisa kita gunakan di lingkungan pertahanan. Misalkan apa? Indonesia membeli misalkan pesawat atau kita membeli kapal. Nah, itu bisa kita hitung harganya berapa, biaya operasinya berapa, terus kemudian masa lead time-nya, nah masing-masing berbeda. Misalkan pesawat Sukhoi eh, dengan biaya besar, tapi masa lead time-nya lebih panjang. Sedangkan yang satu biaya operasinya rendah, tetapi masa penggunaannya terbatas. Nah, itu akan bisa kita hitung ya dengan N-nya yang berbeda tadi. Kemudian yang terakhir keunggulannya akurat dalam mengevaluasi investasi tadi. Untuk kelemahan atau kekurangannya metode ini satu, sensitif terhadap tingkat bunga. Ya, tadi sudah ditanyakan saudari Sucucun tadi, ya, ya. Kemudian tidak memperhitungkan fleksibilitas proyek. Ya, ya, itu kelemahannya. Yang terakhir, kurang tepat jika ada data yang sangat tidak pasti. Ya, contohnya misalkan, ketika akan menghitung nilai sisa, depresiasinya atau penyusutannya itu tidak jelas, maka konsekuensinya mengukur atau menghitung nilai sisanya juga berpengaruh. Ya, di situ. Ya, saya ulangi lagi ya, sebagai kesimpulan pertemuan kita hari ini, ya, para mahasiswa, ketika Anda menggunakan metode ini harus menyiapkan nilai apa investasi awalnya harus ada. Bunga itu menentukan. Contohnya Anda tadi berinvestasi ke yang lain itu, misalkan di deposito misalkan. Ya, deposito saat ini misalkan bagus, setiap tahun bisa memberikan 8%. Nah, maka itu yang menjadi patokannya 8%. Terus kemudian dari tadi nilai-nilai tadi dihitung secara keseluruhan. Investasi itu adalah mengurangi pendapatan positif, biaya mengurangi, nilai sisa positif. Namun, apabila alternatifnya lebih dari satu, dicari present worth-nya yang paling besar atau keuntungannya yang paling besar. Ya, di situ. Ya, mahasiswa, tolong buku eh, yang sudah eh, mahasiswa miliki, tolong dikerjakan di bab latihan soal, bab 4 itu nomor ganjil, ya, 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 sebagai tugas, ya, itu di akhir eh, diktat bab 4 itu ada latihan soal, dikerjakan eh, yang nomor ganjil, ya. Nanti di pertemuan yang akan datang, tolong dikumpulkan, ya. Dari Mbak Cucun ada pertanyaan? Cukup, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Ya, silahkan di dalam pengerjaannya dikerjakan eh, agar Anda bisa kerjakan sendiri. Kalau tidak bisa, baru diskusi dengan temannya. Ya, di situ. Mas Alvaris, untuk penugasannya nanti minggu depan sudah dikumpulkan dengan yang rapi ya, Mas ya. Ya, Ya, Bapak dilaksanakan. ya. Ya, para mahasiswa, terima kasih pada pertemuan siang hari ini. Anda berjalan dengan baik, diterima dengan baik, segala
sesuatu yang ditanyakan akan menguatkan Anda dalam penerimaan. Ya, tolong ini yang belum jelas, ada yang belum penguasaannya belum tuntas, silahkan dibaca lagi eh, atau berdiskusi temannya, atau Anda memberikan kesempatan mengerjakan soal-soal ya semuanya tadi. Kalau tugasnya tadi ganjil, ya yang merasa belum bisa, yang genap boleh dikerjakan agar apa? Pemahaman lebih bagus. Ya, terima kasih pada pertemuan siang hari ini. Jangan lupa mahasiswa menjaga kondisi kesehatan yang mana pada saat ini cuaca kurang bersahabat. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat eh, berbahagia untuk menikmati tugas-tugas yang ada. Dan insya Allah kita akan ketemu di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat Terima siang kasih, Bapak. Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih.